Bapak punya mobil 10. Itu karunia daripada Allah. Hasil ikhtiar bapak. Apa yang dibilang rezeki? Semua sudah waktu Allah kasih pinjaman itu nafas. Dengan kita menggunakan jantung kita. Kita hirup dengan paru-paru kita. Oksigen yang ada masuk dalam paru-paru kita. Itu rezeki minallah. Saya disediain air. Saya minum. Yang masuk ke mulut saya itu adalah rezeki saya. Sisanya belum tentu. Walaupun ini air adalah air untuk saya taruh. Datang orang-orang diminum rezeki siapa? Orang. Saya makan satu piring. Kalau lagi makan piringnya jatuh. Rezeki saya mana? Yang sudah masuk di mulut saya. Yang sisanya itu bukan rezeki. Saya tanya, tolong jabarin. Lalu dia akan jawab, manusia itu harus bertawakal Allah. Dan semua segala sesuatunya telah menjadi takdir. Oh, enak banget saya bilang. Nih temannya Nazaruddin, saya gituin. Ini temannya Nazaruddin. Pantesan banyak orang-orang kayak Nazaruddin karena ngajinya sama Anda. Kalau Nazaruddin, siapa lagi itu namanya Gayung? Gayus. Ya. Tanya, kenapa Anda korupsi? Sudah takdir saya. Emang banget. Ada orang nyolong, kenapa Anda nyolong? Sudah takdiran. Takdir itu adalah jajan, imbalan, kodok, ketetapan. Kodok, ketetapan, takdir, imbalan. Allah kasih ketetapan yang boleh dan yang tidak. Mengerjakan yang boleh, mengerjakan perintah, maka akan ditakdirkan dengan kebaikan. Jazaa'ul ihsan illal ihsan. Imbalan bagi orang-orang yang berbuat baik adalah kebaikan. Imbalan bagi orang-orang yang berbuat jahat dan kejahatan. Ditakdirkan, dikodokkan, ditetapkan oleh pemerintah mencuri tidak boleh. Apabila kita mencuri mendapatkan takdir di penjara. Jelas ya? Jelas ya? Jelas kan? Jelas kan? Tapi kan tiga hal. Semua itu kan rezeki, jodoh, mati. Itu kan sudah takdir. Jadinya habis itu doang sih. Jodoh pertama apa? Mau yang mana dulu? Sini saya jabarin. Orang mati, ya. Sebelum mati tapi apa dulu? Hidup. Karena hidup akan ditetapkan mati. Jelas. Karena hidup maka didapatkanlah mati. Mati pun dicari. Kok bisa? Ikhtiar orang supaya mati. Percaya tak? Percaya tak? Ente setiap hari makan untuk apa? Untuk mati. Ente makan setiap hari untuk apa? Untuk mati. Coba saya tanya. Ente orang hidup untuk apa?
ujung mati. Kita hidupin diri kita dengan diri kita supaya usia kita bertambah sampai datang kepada qada Allah, yaitu ajal kita. Loh, mati kita cari. Mati itu kita cari. Jodoh. Ya. Diam aja. Begitu. Oh ya, jangan dulu ini. Dapat jodoh enggak? Enggak. Jodoh bukan dicari. Jodoh dicari. Kalau kagak banyak pengantin perempuan datang. Kalau ada orang gak pernah ketemu sama siapa-siapa, si laki juga gak pernah ketemu sama siapa-siapa. Dua-duanya gak pernah keluar kamar. Bapak ibunya kagak ada, ayah ini kagak ada. Gak masuk di kamar ini, gak masuk di kamar itu. Dikunci dua-duanya, dia bisa kawin gak? Dicari. Iya, pandangan pertama, gue suka. Anak siapa ini? Dicari. Jadi jangan ngomong, ada itu zaman sininya. Tidak bisa pakai logika. Agama itu tidak bisa pakai logika. Agama itu adalah dengan ilmu. Logikanya kan begini. Logikanya kan tidak bisa. Agama tidak bisa dengan logika. Agama dengan ilmu. No, ada tentara nggak? Tentara. Coba pakai tentara, pakai polisi, ambil kartu, okas begitu, tembak ke depan, kan mesti kena yang depan. Kok bisa ke atas dulu? Mesti pakai ilmu, ada logiknya semua. Kan logikanya kalau berjalan di depan begini kena dong. Kok bisa ke atas? Kok bisa melenceng? Kan logikanya memang begini sama aja. You know, kalau di film tembok bisa tapi begini kan yang begini aja belum tentu kena. Terus sambil loncat, ini film itu nggak pakai logika tuh. Ya satu serong itu kan paling 10 ya, 10 itu memang sampai udah berapa puluh kali tuh. Itu kagak bisa. Itu ada ilmunya tuh. Ilmunya apa? Ilmu. Harus dengan ilmu. Agama tidak bisa pakai logika. Kalau agama pakai logika, kata Sayyidina Ali, maka yang pantas di bahu, yang pantas di pusat, bukan bagian atas sepatu, tapi bagian bawah. Itu bagian bawah, kan bagian bawah itu pasti lebih kotor. Kan kalau kita jalan, kalau jalan kan begini, ya, yang kotor yang mana? Yang kotor kan bawah. Kenapa yang dibuka yang bagian atas? Perintah Islam adalah kalimat Islam, pasrah, ikut. Kemarin itu polisi yang ada di Malaysia ini di DPR. Kalau logikanya tanya pada polisi semua. Mau nggak BBM naik? Nggak mau, nggak gajinya paling kecil ya. Gaji polisi itu dari juta banyak ke juta. Nggak mau. Nggak pernah ada punya demo kakaknya jadi polisi. Kan bingung deh. Mau kakak adik gue, mau kakak nyambil. Bingung dia. Si adik bilang, ya abang gue nih.
amanin. Bisa, terpaksa. Nggak bisa pakai logika. Ya, udah, ya udah deh. Sampai nawatok nah. Udah, ya dah. Ikutin. Itu agama. Itu namanya agama. Agama jadi agama tidak bisa pakai logika. Ada zaman Sayyidina Umar begitu tuh. Datang seorang murid, tanya Sayyidina Umar, "Woi, sini. Kenapa kamu curi?" Udah takdir. Takdirnya apa? Takdir sudah dicuri. Potong tangannya karena dia mencuri. Pecut 40 kali karena dia itu berdusta sama Allah. Gak ada takdirnya mencuri, udah takdir. Emang lu aja yang jadi pencuri. Takdir ini buat tangkap kan begitu. Kan udah tahu inilah. Kenapa kerja? Kenapa pakai narkoba? Takdir saya takdir. Bisa. Dan tentara serang, bawa senjata, kan logikanya mati. Logikanya mati kan? Kalau mati, dia pulang ke rumah mati. Kita mau mati. Lagi perang dia kan mati. Logikanya kalau mati mati. Begitu juga ilmu agama harus dengan ilmu.